Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Suseno, mahasiswa Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah Kota Payakumbuh dengan perubahan anggaran sebagai variabel moderating. Ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, pendahuluan; yang kedua, tinjauan pustaka; yang ketiga, metodologi penelitian; yang keempat, hasil penelitian; dan yang kelima, kesimpulan dan saran sebagai penutup. Baiklah, kita masuk kepada poin pertama, yaitu pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah di mana rendahnya penyerapan anggaran menjadi masalah besar dalam pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk pemerintah Kota Payakumbuh. Data dari Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2021 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau yang kita singkat dengan SKPD, dari 31 SKPD sebanyak 18 SKPD yang baru daya serap anggarannya di atas 90%. Sebanyak 11 SKPD yang dasar anggarannya masih di atas 80% dan masih terdapat sebanyak 2 SKPD lagi yang penyerapan anggarannya masih di bawah 70%. Kemudian adanya fenomena penetapan perubahan anggaran yang ditetapkan setiap tahun pada bulan Oktober. Hal ini tentunya berdampak pada terganggunya perencanaan anggaran yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Selang waktu antara perubahan anggaran dengan akhir tahun anggaran berjalan hanya 3 bulan atau kurang, akan membuat SKPD mengalami perubahan atau pergeseran anggaran berpacu dengan waktu dan kegiatan yang harus diselesaikan. Peneliti memilih ruang lingkup dan objek penelitian satu kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh dengan alasan terkait dengan aksesibilitas data. Penulis merasa yakin akan mudah mendapatkan data primer karena sekarang bekerja dan mengabdi sebagai ASN di pemerintah Kota Payakumbuh. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan, pengaruh administrasi, pengaruh sumber daya manusia, pengaruh dokumen pengadaan, dan pengaruh ganti uang persediaan terhadap penyerapan anggaran. Jadi ada 5 variabel independen di sini. Kemudian yang tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah perubahan anggaran sebagai variabel moderasi bisa memoderasi hubungan antara administrasi, perencanaan, sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan ganti uang terhadap penyerapan anggaran. Kita masuk pada poin kedua, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini kita memuat definisi operasional yang terkait dengan hasil penelitian ini. Yang pertama adalah definisi anggaran sesuai yang disampaikan oleh Munandar tahun 2012, kemudian juga definisi penyerapan anggaran menurut Halim 2014, kemudian definisi menurut administrasi menurut Siagian tahun 2002, definisi sumber daya manusia, definisi ganti uang persediaan, dan juga definisi perubahan anggaran menurut Anesia Pesina. Kemudian poin yang ketiga adalah metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan memberikan pertanyaan kepada responden secara individu menggunakan kuesioner dan bersifat kuantitatif. Kuesioner disampaikan langsung oleh peneliti kepada pejabat penata usahaan keuangan atau disingkat dengan PPK dan juga kepada bendahara di masing-masing SKPD. Jadi peneliti turun langsung kepada responden. Responden berjumlah 62 orang. Jadi 2 orang masing-masing SKPD dikalikan 31 berjumlah 62 orang responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel
independen dan variabel dependen, dan juga variabel moderasi. Kemudian juga pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan pengukuran sikap dengan metode Linker dengan skala pengukuran interval menggunakan 5 poin penilaian dengan skor 1 sampai 5, di mana skor 5 itu kita kategorikan untuk sangat setuju, skor 4 untuk setuju, skor 3 kurang setuju, skor 2 tidak setuju, dan skor 1 sangat tidak setuju. Kemudian metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda atau multiple regression analysis dan uji residual untuk variabel moderasi. Data penelitian diolah menggunakan Statistical Package for Social Science atau SPSS versi 26. Analisa regresi berganda dimaksudkan untuk memperkirakan bagaimana kondisi variabel terikat atau variabel dependen ketika dikaitkan dengan dua atau lebih variabel bebas atau variabel independen. Kemudian untuk menguji variabel moderasi dipilih menggunakan uji residual. Seterusnya untuk hipotesis, kita menyatakan ada beberapa uji di mana signifikansinya adalah alfa 0,05. Ada beberapa uji yang kita lakukan di sini. Yang pertama adalah uji kualitas data. Dalam uji kualitas data kita menggunakan dua uji. Yang pertama adalah uji validitas, di mana uji validitas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pertanyaan pada angket yang harus dibuang atau ditukar karena dianggap tidak relevan. Kemudian uji yang kedua, tes keandalan atau reliability, di mana jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliable jika setiap pertanyaan dijawab secara konsisten. Kemudian kita juga melakukan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas, yaitu dengan uji normalitas ini kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan membandingkan probability dengan tingkat signifikansi tertentu. Artinya, jika nilai signifikansi atau probabilitasnya kecil dari 0,05, maka sebaran data itu kita tidak katakan sebagai normal. Tapi jika seandainya nilainya itu besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Kemudian uji multikoliniaritas, yaitu dilakukan dengan menggunakan variance inflation factor atau VIF dan toleransi. Nah, nilai ini biasa gunakan menunjukkan tidak adanya multikoliniaritas adalah jika seandainya nilai toleransi itu harus 0 bawah 0,10 atau sama dengan nilai variansnya masing-masing itu di atas kecil dari 10. Kemudian uji heteroskesialitas. Nah, ini adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varians dan dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dan kemudian uji hipotesis yang kita lakukan ada uji determinasi, yang singkat dengan determinasi R2, digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model yang menjelaskan variabel terikat. Kemudian juga uji statistik F yang digunakan adalah untuk melihat apakah semua skema bebas dimasukkan mulai berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Kemudian uji statistik T digunakan adalah untuk melihat menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual menjelaskan variabel-variabel dependen. Kemudian juga uji residual. Pengujian ini digunakan adalah untuk menguji variabel moderasi. Kita lanjut dengan poin yang keempat, yaitu hasil penelitian. Nah, dari hasil penelitian, lokasi yang kita lakukan dalam penelitian ini adalah berada di pemerintah Kota Payakumbuh, di seluruh SKPD pemerintah Kota Payakumbuh dengan jumlah responden sebanyak 62 orang. Nah, dari data karakteristik responden dapat kita lihat di sini dari 62 orang responden, sebanyak 45 orang atau 72,6% terdiri dari wanita dan hanya 17 orang atau 27,4% yang terdiri dari
pria. Kemudian untuk tingkat pendidikan responden itu lebih banyak yang berpendidikan diploma 3 dan sarjana, yaitu untuk diploma 3 berjumlah 33,9% dan untuk sarjana S1 berjumlah 38,7%. Kemudian untuk latar belakang pendidikan, yang berlatar belakang pendidikan lebih banyak yang berlatar belakang non akuntansi, yaitu berjumlah 44 orang atau 71%, sementara yang berpendidikan akuntansi hanya 18 orang atau sebanyak 29%. Untuk pengujian yang kita lakukan di sini, yang pertama adalah pengujian data terhadap kuesioner, dapat kita hasilkan sebagai berikut. Yang pertama adalah uji validitas. Dari uji validitas kita lihat bahwa diketahui untuk nilai R hitung itu lebih besar dari nilai R tabel, di mana untuk nilai R hitung itu di atas R tabelnya 0,246, maka dapat kita simpulkan di sini bahwa seluruh kuesioner dapat kita lakukan atau dapat dikatakan valid semua, dan penelitian dapat kita lanjutkan. Kemudian tes reliability menunjukkan bahwa dari nilai Cronbach's alpha untuk variabel independen, dapat kita lihat di sini bahwa nilai Cronbach's alpha-nya itu di atas 0,4 sesuai dengan penelitian yang disampaikan oleh Dwi Ratmono tahun 2013. Jadi kalau Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,4, maka boleh dikatakan kuesioner itu memiliki sifat konsisten dan reliable. Dapat kita lihat di sini untuk variabel perencanaan Cronbach alpha 0,753, administrasi 0,731, kemudian sumber daya manusia 0,683, kemudian ganti uang 0,535, perubahan anggaran 460, dan penyerapan anggaran 0,641. Kemudian kita lanjutkan dengan uji normalitas. Uji normalitas kita lihat di tabel 4 bahwa nilai signifikansi signifikansi totalnya yaitu 0,071, artinya besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji statistik terbukti bahwa data ini berdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas dilihat dari nilai toleransi lebih besar dari 0,10, berarti data ini tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian juga nilai FIF-nya kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian uji heteroskedisitas. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa kita menggunakan uji Glaser diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel bebas itu besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pada regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedisitas. Kemudian uji hipotesis. Yang pertama uji koefisien determinansi, dapat kita lihat nilai R square nya sebesar 0,206. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan, administrasi, sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan perubahan anggaran persediaan sebagai variabel independen
itu memiliki hubungan yang kurang kuat, hanya sebesar 20,6% saja dengan variabel penyerapan anggaran sebagai variabel terikat. Nah, nilai adjusted rate square-nya sebesar 0,205 ini artinya bahwa hanya sebesar 20,6 saja, sementara sisanya sebesar 79,4% akan dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian uji simultan atau uji F. Untuk uji F dapat kita lihat untuk nilai F hitungnya itu sebesar 0,21. Oleh karena itu pada perhitungannya taraf signifikansinya itu adalah karena 0,021 kecil dari 0,05 nilai signifikansinya, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel independen kelima variabel tadi secara bersama-sama atau secara simultan bernilai atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen atau variabel terikat, dalam hal ini variabel penyerapan anggaran. Kemudian katakanlah uji parsial atau uji T dapat dilihat dari hasil penelitian di sini bahwa untuk variabel independen dengan nilai alfa lebih besar dari signifikansi lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa untuk variabel independen secara individu, secara masing-masing terhadap variabel terikat penyerapan anggaran bernilai positif namun tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Kemudian terakhir yaitu tes residual yang berguna untuk melihat pengaruh variabel moderasi. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa nilai signifikansinya berjumlah 0,127, artinya lebih besar dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan karena lebih besar dari alfa sehingga perubahan anggaran sebagai variabel moderating tidak bisa memoderasi atau memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dari hasil penelitian tersebut dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut, di mana berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan uji F, variabel bebas yang terdiri dari perencanaan, administrasi, sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan ganti uang persediaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat atau variabel penyerapan anggaran. Namun dari hasil uji parsial atau uji T, nilai signifikansi semua variabel bebas atau variabel independen seperti yang telah disampaikan tadi itu berpengaruh atau bernilai positif namun tidak signifikan terhadap variabel terikat yaitu penyerapan anggaran. Sedangkan variabel perubahan anggaran sebagai variabel moderasi bernilai positif tapi tidak mampu untuk memoderasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam hal ini variabel terikatnya penyerapan anggaran. Kemudian untuk pengujian nilai determinansinya hanya bisa memberikan pengaruh 20,6% saja variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya. Sementara sebesar 79,4% itu dipengaruhi oleh mungkin variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Mungkin demikian penyampaian hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Terakhir saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.